Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa kembali di channel Ahmad Zikran. Di zaman pandemi sekarang, cari kerjaan makin tambah susah. Apalagi dengan adanya pembatasan aturan kegiatan, kita jadi terbatas untuk bisa keluar rumah. Nah, video ini akan coba membahas peluang usaha online tanpa keluar rumah yang bisa jadi pilihan untuk mendapat penghasilan dengan hanya bermodal kuota dan komputer, terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Apa yang dibahas pada video ini lebih kepada menjual jasa dan bukan menjual produk berupa barang-barang yang dapat diindra secara fisik. Apa saja bentuk usahanya? Yuk kita simak video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang hobi merangkai kata, menyusun kalimat inspiratif, romantis, dan penuh makna, kalian bisa coba usaha dengan menjual jasa membuat caption. Baik caption postingan di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Di zaman digital seperti sekarang, banyak orang yang ingin posting sesuatu tapi bingung menyusun captionnya bagaimana. Nah, di sini kamu bisa masuk dan menawarkan jasa kamu. Banyak kok yang butuh dan nyari orang-orang yang jago bikin caption. Lihat saja di situs-situs freelancer Indonesia maupun situs freelancer luar negeri seperti Patchwork, Freelancer, Projects.co.id, Seribulancer.com, Vipers, Upwork, dan lainnya. Selain bikin caption, kamu juga bisa nyari penghasilan dengan menjual jasa copywriting. Apa itu copywriting? Jadi, copywriting adalah suatu cara pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens untuk melakukan berbagai tindakan yang memang diinginkan, seperti membeli suatu produk ataupun layanan, berlangganan newsletters, menghubungi layanan pelanggan, dan lain-lain. Nah, kalau kamu sudah profesional ataupun berpengalaman, kamu bisa dibayar cukup besar. Gaji rata-rata nasional seorang copywriter junior diperkirakan adalah sebesar 4 juta rupiah per bulan. Sementara untuk copywriter senior gajinya bisa lebih besar, yaitu ada di kisaran 6 juta rupiah atau lebih. Jadi kenapa nggak dicoba dari sekarang? Peluang ketiga ini masih untuk teman-teman yang hobi nulis. Kalian juga bisa menjual jasa sebagai ghostwriter. Nah, apa itu? Ghostwriter adalah sebutan bagi seorang penulis yang dipekerjakan dengan timbal balik berupa uang, bukan kredit atau hak cipta dari tulisan yang mereka buat. Penulis aslinya atau yang disebut dengan author merupakan orang yang menyewa jasa ghostwriter dan nantinya nama author lah yang akan mendapatkan semua kredit dan terpampang sebagai penulis dari buku tersebut. Nah, siapa saja yang bisa menyewa jasa seorang ghostwriter? Banyak, bisa pribadi maupun lembaga. Banyak sekali alasan mengapa sebuah perusahaan atau individu mempekerjakan seorang ghostwriter. Bisa jadi karena waktu, ataupun karena memang dia tidak bisa menulis tapi ingin mengungkapkan beberapa gagasan ataupun kisah hidupnya dalam sebuah buku. Bayaran jasa seorang ghostwriter pun cukup beragam, tapi lumayanlah untuk ukuran pelajar dan mahasiswa. Project ghostwriting pertama saya dibayar 4 juta rupiah. Selanjutnya, karena saya merasa sudah punya pengalaman dan portofolio, maka saya berani mematok minimal di kisaran 5 juta rupiah per buku, tergantung bobot buku maupun beban kerjanya. Sebenarnya kisaran 5 juta ini pun masih kebilang murah, karena setahu saya, seorang ghostwriter ada yang dibayar hingga 40 juta rupiah untuk sebuah proyek buku berupa autobiografi seorang tokoh. Peluang usaha online yang keempat yaitu dengan menjadi admin sebuah akun sosial media, terutama akun bisnis, baik di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lainnya. Tugas seorang admin selain memposting hal-hal yang berkaitan dengan bisnis akun tersebut, juga turut membantu memberikan ide-ide marketing yang baik,
membantu penempatan pemasangan iklan di Facebook, Instagram, serta membantu content writing suatu postingan. Juga di dalamnya mendesain konten sosial media. Nah, gaji seorang sosial media spesialis di Indonesia berkisar antara 3 hingga 4 juta rupiah per bulannya di banyak perusahaan di Indonesia. Namun ada juga perusahaan yang berani membayar gaji sosial media spesialis sekitar di kisaran 7 hingga 9 juta per bulan. Tapi kalau untuk usaha pribadi maupun UMKM, kamu tinggal menegosiasikan fee yang diinginkan, yang juga ditentukan oleh pengalaman kamu dan kemampuan-kemampuan penunjang tadi, seperti kemampuan copywriting, desain, dan marketing. Jadi jangan lupa bikin portofolio yang benar-benar menunjang. Jangan ambil portofolio orang lain ataupun dari Google ya. Kalau kamu punya kemampuan desain yang cukup oke, kamu bisa menjual skill kamu sebagai seorang desainer grafis ataupun ilustrator. Bisa dimulai dari desain postingan Instagram, sosial media, desain cover buku, desain brosur, dan banyak lagi. Atau bisa juga kamu menjual jasa sebagai seorang ilustrator buku. Nah, saya pernah mendapatkan pekerjaan sebagai ilustrator dengan fee di kisaran 150.000 per gambar. Kebetulan waktu itu ada lebih dari 20 gambar, jadi total saya dapat sekitar 3 jutaan. Nah, coba buat beberapa contoh gambar ilustrasi, desain postingan Instagram, desain cover buku, dan lainnya. Lalu publish di akun sosial media kamu atau di akun freelancer. Mudah-mudahan ada orang yang tertarik. Masih berkaitan dengan desain, selain membuka jasa desain grafis seperti tadi, kamu juga bisa menjual template-template desain secara online, seperti template brosur, kartu nama, kartu hari raya, poster, logo, packaging, tas, dan banyak lagi. Adapun situs-situs yang bisa jadi tempat kamu jualan template, yaitu beberapa di antaranya Etsy, Design Hills, Template Monsters, Redbubble, GraphicWriter.net, Freepik, Artweb, DesignCut, Threadless, dan lain-lain. Peluang usaha online yang ketujuh yaitu membuat plugin website. Sekarang zamannya serba internet. Kerja hingga belajar pun bisa jarak jauh melalui media online. Dan yang paling booming yaitu model bisnis di media digital, terutama websites. Semakin menjamurnya marketplace membuka peluang bagi kamu yang punya kemampuan coding atau pemrograman web. Dengan semakin pesatnya dan terkoneksinya bisnis di dunia maya, kini website tidak bisa berdiri sendiri. Ia akan selalu terkoneksi dengan website lain melalui fitur-fitur layanannya. Contohnya situs marketplace, ia akan selalu terhubung dengan jaringan kurir yang memudahkan user untuk melacak paket pesanannya. Ini peluang bagi kamu untuk membuat berbagai jenis plugin yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan bisnis online, seperti plugin pelacakan kurir, plugin kantong belanja, atau shopping charts, dan banyak lagi. Kamu tinggal mencari di internet kira-kira plugin apa yang paling banyak dicari atau dibutuhkan oleh situs-situs di dunia. Plugin-plugin itu disebut juga dengan Web API atau Application Programming Interface, sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Nah, di mana tempat menjual plugin-plugin atau Web API tersebut? Kamu bisa menjualnya di situs-situs ini: CodeCanyon.net, Rapid API, Rakuten, Chrome API, dan Satisfy. Masih berkaitan dengan desain dan programming web, kamu bisa membuat template-template desain web baik untuk WordPress, Blogspot, CSS, HTML5, dan lainnya.
lalu kamu jual template-template itu ke marketplace khusus. Bahkan kalau kamu sudah jago coding dan desain web, kamu bisa bikin satu platform situs yang lengkap dan jual dengan harga yang lebih tinggi daripada kalau kamu hanya menjual plugin web saja. Platform situs yang bisa dijual tersebut misalnya situs berita, situs toko online, portal, direktori bisnis, sosial media seperti Facebook, dan banyak lagi. Kalau kamu sudah buat, coba saja jual ke situs-situs ini: Tempores, Templematic, Buy Stocks Designs, Flashdance, SitePoint, Talk Freelance, Webmaster Talk, eBay, dan banyak lagi. Peluang usaha online yang lainnya yaitu menjual special effect untuk video. Dengan makin maraknya dunia vlogger, YouTube, dan lainnya, ada peluang bagi kamu yang suka bikin-bikin efek visual dengan durasi yang tidak terlalu panjang untuk para vlogger di seluruh dunia. Visual efeknya bisa berupa intro video ataupun closing title dan banyak lagi. Seperti yang kamu lihat di layar, visual efek bisa membantu membuat video seseorang semakin menarik. Selain visual effects, efek suara, video template juga bisa kamu jadikan sebagai ladang penghasilan. Nah, kalau kamu sudah punya beberapa visual effect buatan sendiri, coba saja jual di situs-situs ini: Video Hive, Audio Jungle, Videvo, Action FX, Viper, Pixabay, dan lainnya. Khusus untuk kamu yang hobi fotografi dan sudah punya koleksi foto-foto yang bagus, daripada cuma menuhin harddisk, bagaimana kalau kamu jual saja secara online? Lumayan kan kalau misalnya satu foto kamu jual $1 saja, dan setiap bulan ada beberapa foto yang laku, kamu sudah bisa menghasilkan duit sendiri. Foto-foto yang sifatnya komersil bisa juga digunakan dengan sistem royalti, yang tentu akan membuat bayaran kita jadi lebih kontinu. Bisa juga beli putus tapi dengan pencantuman hak cipta, alias nama fotografernya harus dicantumkan. Banyak loh orang-orang Indonesia yang karya fotografinya dibeli oleh sejumlah majalah terkemuka, seperti misalnya majalah National Geographic. Coba saja jual koleksi fotografi kamu di situs-situs ini: Shutterstock, Deposit Photos, Pexels, iStock Photo, Big Stock Photo, Unsplash, dan lainnya. Peluang usaha online yang ke-11, yang ini khusus untuk kamu yang merasa punya suara yang enak didengar. Kamu bisa menjual jasa sebagai seorang pengisi suara, pembaca narasi sebuah cerita, ataupun video. Bahkan sekarang kan mulai marak buku audio atau audiobooks. Kamu juga bisa jadi pengisi suaranya. Tarifnya juga bervariasi. Kalau di Indonesia, untuk pengisi suara amatir atau pemula, rata-rata menawarkan 50.000 per kata. Tentu akan lebih mahal lagi jika sudah berpengalaman dan punya portofolio yang banyak, apalagi sudah terkenal. Pada dasarnya sih tergantung negosiasi saja, jadi kamu juga harus pandai-pandai menerka kira-kira calon klien ini bisa bayar di kisaran harga berapa. Apalagi kalau kamu mahir berbahasa asing seperti misalnya Pikinaki, yang pelafalannya sudah nyaris sempurna, kamu bisa menawarkan untuk menjadi pengisi suara di audiobooks yang dijual di situs Amazon.com. Coba saja tawarkan jasa kamu di situs-situs ini, tapi jangan lupa juga lampirkan contoh suara kamu ketika misalnya sedang membacakan sebuah cerita. Fiverr, Presswork.id, Freelancer, Upwork, studentjobs.co.id, voices.com, dan dabbers.net. Peluang usaha online yang terakhir, kamu bisa membuka kelas online untuk mengajarkan apa yang kamu bisa. Misalnya kamu ngadain kursus singkat desain web selama 10 kali pertemuan. Kamu bisa mengadakannya melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp Meeting, ataupun apa saja yang bisa dilakukan. Dan yang mau ikutan harus bayar dulu tentunya, biar kamu tidak rugi di kemudian hari.
Atau kamu juga bisa ngajar privat mata pelajaran tertentu untuk anak-anak sekolah yang lain. Tinggal bagaimana kamu mengatur sistem pertemuan, sistem penilaian, maupun pembayarannya. Kurang lebih itulah peluang-peluang usaha online dengan cara menjual jasa yang kita bisa. Kalau kamu punya informasi peluang usaha online yang sedang dijalani dan tidak dibahas dalam video ini, silakan ulas di kolom komentar. Usahanya apa saja asal tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma agama, juga tidak berbau scam ataupun penipuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.